Mimpi besar dari Pasar Sapi. Semua bermula di lintasan kecil bernama Pasar Sapi, Wonosari. Di usia 10 tahun, Veda sudah gaspol tanpa ampun di aspal kampung. Gak pakai sok-sokan, helm kedodoran, baju balap peninggalan senior, tapi mental baja murni. Tahun 2019, dia masuk program Astra Honda Racing School, AHRS, Akademi Balap paling elit di Indonesia. Disinilah mimpi mulai dibentuk secara sistematis. Sirkuit, pelatih, data logger, dan jam latihan brutal jadi makanan sehari-hari. Dari sini, Veda bukan lagi anak kampung, dia calon gladiator lintasan dunia. Darah balapan dari Sudarmono. Ayahnya, Sudarmono, bukan orang biasa. Ex-pembalap nasional era 2000-an dikenal gila teknik dan disiplin. Dari kecil, Veda sudah digembleng bukan sebagai anak, tapi sebagai petarung. Setiap lap diukur, setiap kesalahan dimaki. Tapi dari situ, lahir pemuda yang tak kenal takut. Nomor 54 yang dulu dipakai sang ayah jadi identitas kebanggaan. Dan hubungan mereka bukan sekedar ayah-anak, tapi mekanik pembalap, mentor, satria. Mental kompetisi dibentuk dari garasi rumah, bukan dari panggung media sosial. Lompatan besar dari Ahars masuk Ahars itu baru pintu. Tapi untuk dapat panggung harus bikin geger. Dan Veda melakukannya. Setiap kali race di ajang lokal, dia hancurkan rekor waktu. Pelatih ternganga, kompetitor mulai risih. Di tahun-tahun awal, dia bahkan sempat diproyeksikan terlalu agresif. Tapi itulah yang bikin dia beda. AHRS nggak tahan lama, Veda siap naik kelas. Dan 2022, debut internasional pun dimulai. Debut gila di Asia Talent Cup 2022. Tahun pertama tampil di Asia Talent Cup, Veda bukan anak baru biasa. Dia langsung nyodok ke papan atas. Nggak peduli lawan pakai tim Jepang, Thailand, atau Australia. Di lintasan semua dibabat. Musim ditutup dengan posisi 3 klasemen akhir, bukan karena hoki, tapi karena konsisten podium meski sempat crash parah di Sepang. Namanya mulai disebut di meja-meja rekrutmen tim Asia dan Eropa. Tapi Veda belum puas, dia incar gelar. Juara Asia di umur 14. 2023 jadi tahun ledakan. Usia 14 tahun, Veda mengunci gelar juara umum Asia Talent Cup, dominasi mutlak. Tikungan pertama dia ambil seperti predator. Start dari posisi 5, 2 lap kemudian sudah memimpin. Dan itu belum cukup. Di tahun yang sama dia naik kelas ke ARRC AP250 dan langsung finish posisi 3 klasemen. Gila, lawan-lawan yang usianya jauh lebih tua dibuat galeng-galeng. Veda bukan cuma cepat, tapi juga cerdas membaca ritme balapan. Tembus ke ARRC SS600 di 2024. ARRC Super Sport 600 bukan main-main. Ini kelas brutal. Motor lebih berat, power lebih buas, dan rival lebih senior. Tapi Veda naik ke kelas itu dengan senyum. Musim 2024 jadi batu uji mental dan fisik. Nggak selalu podium, tapi dia buktikan bisa fight. Race di Zhuhai dia selamatkan poin meski sempat disenggol. Di Sepang dia rebut top 6 setelah start dari posisi 11. Mental kompetisi makin matang. Tapi ada satu hal yang bikin geger dunia pedok. Rookies Cup 2025, Veda guncang Eropa. Red Bull MotoGP Rookies Cup bukan sekadar ajang pembibitan, ini panggung elit, dan Veda bikin kekacauan di sini. 3 kemenangan, 5 podium, dan duel panas dengan Brian Uriarte sepanjang musim. Di Mugello, dia menang 2 kali berturut-turut. Di Sachsenring, dia hampir podium meski start dari belakang. Media Eropa mulai perhatikan, who is this Indonesian kid? Dan jawaban mereka datang dari hasil akhir klasemen. Runner-up dan tiket emas ke Moto3, Veda resmi mengakhiri musim sebagai runner-up Rookies Cup 2025. Tapi lebih dari sekadar posisi, performanya bikin Dorna, FIM, dan Honda langsung bereaksi. Meski usianya belum 18 tahun, regulasi membolehkan pembalap masuk Moto3 jika finish top 3 Rookies Cup. Veda masuk, tiket emas di tangan, dunia balap kaget, Indonesia bersorak,
dan Honda Tim Asia tak buang waktu. Honda Tim Asia langsung amankan. Manajemen AAHEM dan Honda Tim Asia bergerak cepat. Nama Veda langsung diumumkan sebagai skuad utama Moto3 2026. Program jangka panjang Honda untuk dominasi Asia dapat peluru baru. Mereka tahu, Veda bukan cuma talenta, tapi juga punya daya tarik pasar. Fans Indonesia, media Asia, dan sponsor siap all in. Ini bukan investasi emosional, ini proyek strategis. 2026, siap gegerkan dunia? Moto3 adalah panggung berdarah, tapi Veda bukan debutan biasa. Pengalaman, skill, dan keberanian sudah teruji. Tantangannya, adaptasi dengan mesin Honda Moto3, tekanan media, dan lawan-lawan Eropa yang lebih matang. Tapi kalau Veda bisa menjaga ritme, jangan heran kalau tahun depan ada bendera merah putih berkibar di podium. Dunia bersiap, Indonesia menanti, dan bocah Gunung Kidul akan menulis sejarah baru di lintasan Grand Prix.